gitu ya. Jadi ya gitu ya. Saya tetap pada eh, kesimpulan tentang doa itu, bagi saya nggak ada masalah kalau Yesus berbicara gitu, karena pribadi lain, misalnya saya sebagai manusia berbicara kepada pribadi lain yang ada manusia, itu hal yang bagi saya biasa saja gitu. Ketika Yesus berbicara kepada Bapa, ya kembali lagi itu sih. Sudah. Ya, ya, ya. Ketika Mas M berbicara kepada saya itu doa bukan? Saya mau tanya dulu. Bukan. Nah, iya, berarti kan doa itu punya spesifikasi tersendiri. Nggak bisa, nggak bisa Anda pukul rata doa itu berbicara. Iya, semua berbicara. Tapi doa itu punya terminologi khusus. Sekarang kalau dia tidak punya harapan, ngapain juga Yesus berdoa? Kan jadi nggak kena. Justru saya membaca ayat itu secara penuh. Maka saya katakan ada sebuah harapan. Cuman dikembalikan lagi ke Bapak. Itu yang namanya etika. Jadi Yesus itu punya etika. Gitu loh. Sama ini kan gaya bahasa retorik ini. Kalau kita masuk ke dunia sastra. Sama ada itu puji-pujian di tanah Jawa itu ada. Mungkin Mas nggak tahu ya. Puji-pujian itu kalau kita sudah masuk sholat, habis azan terus menunggu komat itu di tanah Jawa itu ada puji-pujian, ada lagu-lagu nyanyi-nyanyi biasanya anak-anak kecil. Aku ambil intinya begini, sama dengan ini retorika juga. Saya ini sebetulnya tidak pantas masuk ke surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Bagaimana memahaminya itu? Itu kan retorik. Saya tidak pantas. Mungkin Mas Ardi atau siapa bisa bisa melakukan itu lebih pas ya, karena aku nggak begitu pasti melakukan, tapi substansinya begitu. Dalam lagu itu intinya saya ini tidak pantas masuk surga, tapi saya juga tidak kuat di neraka. Sama dengan ini, Yesus itu punya keinginan cawan itu berlalu, tapi sebagai bentuk etika dikembalikan kepada Bapa. Lalu terus dikatakan bahwa ini tidak ada masalah. Bagaimana tidak ada masalah gitu loh. Tapi semua ini karena kita tidak sepakat tentang apa itu doa. Anda cukup mengeneralisir doa itu bicara. Tapi setelah saya tanya apakah Anda ketika bicara dengan saya ini disebut doa? Kan bukan. Gitu loh. Jadi si Yesus itu satu-satunya Tuhan yang berdoa itu Yesus. Doa itu hanya dilakukan sosok pribadi yang relatif. Kalau absolut nggak berdoa. YHWH itu nggak pernah berdoa. Gitu Bapak. Tadi di awal saya bilang secara spesifik bahwa berdoa kepada Tuhan. Tadi kan saya di awal saya udah bilang doa kan berbicara kepada Tuhan. Lalu saya bilang saya adalah penganut Tritunggal. Jadi ketika saya penganut Tritunggal, jadi mereka saling bicara, bagi saya nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Ketika Yesus berbicara kepada Bapa, Sekarang menurut Tritunggal yang Anda pahami apakah Yesus itu setara dengan Bapa? setara dalam hal apa? Maksud saya, yang mau saya tanyakan, yang maksud setara itu dalam hal apa? Ya dalam segala hal setara nggak? Setara nggak antara Yesus dan Bapa? Setara dalam hal apa dulu? Karena ada setara dalam fungsi atau dalam natur. Dalam segalanya. Dua hal yang Dalam segalanya setara nggak? begini, gimana ya saya jelasinnya? Oke, mungkin jawaban saya begini. Kalau pertanyaannya setara nggak, saya akan jawab dalam dua bagian, yaitu kalau secara natur setara, secara fungsi beda. Karena Bapa adalah pengutus dan Yesus adalah yang diutus, itu berbicara peran. Itu dua hal yang berbeda, peran dan natur. Jadi ketika ditanya setara nggak, secara natur setara, tetapi secara fungsi atau peran itu dua hal yang berbeda. Oke, mumpung saya ingat. Secara natur Anda bilang setara itu antara Yesus dan Bapa. Setara karena sama-sama Allah. Apakah apakah Allah YHWH itu pernah hadir di bumi sehingga bisa berinteraksi langsung, bisa menjadi imanen? Ayo.
Kapan YHWH itu menjadi imanen? Setahu saya YHWH itu selalu transenden dia. Oke, kembali lagi. Pemahaman tentang IHWH gimana? Dalam perspektif yang abang ketahui gitu. Ya gini aja lah, sudah aku nggak pakai YHWH lah, pakai Bapa saja lah supaya lebih gampang. Bapa itu pernahkah dia menjadi imanen? Karena begini, karena saya jelasin pemahaman saya dulu ya. Pemahaman dalam hal Tritunggal ya. Jadi Tritunggal yang saya pahami adalah tiga pribadi yang berbeda. Jadi ketika kita loncat langsung kepada Yesus, kalau kita mundur ke dalam perjanjian lama, itu kita nggak akan mengenal Yesus. Tetapi yang kita akan kenal adalah firman. Makanya dalam pemahaman perjanjian lama yang kita kenal, perjanjian baru baru kita temukan Bapa. Kan nanti akan ada pertanyaan lagi yang harus didalami, kenapa harus pakai Bapa anak? Kan itu kan berlaku di orang lain. Tapi kita mundur lagi ke perjanjian lama. Yang ada kan adalah Allah, ada firman. Makanya selalu selalu di dalam perjanjian lama kita akan membaca teks begini bahwa firman datang, firman datang. Lah kok bisa ada anggap firman itu Yesus, gimana ceritanya? Iya, itu udah dituliskan oleh Yohanes Ditulis yang mana? Atau ditulis yang mana? Saya mau tahu. bahwa firman mengambil rupa sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 1. Loh lah iya. Yohanes 1 pasal 1 itu bagaimana firman kok ujuk-ujuk bisa Anda sandarkan bahwa firman itu Yesus? Ceritanya gimana itu? Sekarang begini, ketika dia berulang bahwa Yohanes 1 ayat 14 firman itu mengambil rupa sebagai manusia. Ketika firman itu mau menjadi manusia, maka dia harus melewati yang namanya proses kelahiran. Di mana firman menjadi manusia? Di mana? Coba jelaskan. Yohanes berapa? Firman menjadi manusia itu di Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 14. Coba Anda baca original teksnya. Anda baca original teksnya. Bener nggak jadi manusia itu? Iya, oke. Originalnya teksnya menyatakan apa tuh? Anda punya original teksnya, Anda punya? Punya. Ya coba dibaca. Ini yang 107 ini kita sama-sama belajar ya. Jadi Iya. kita ini tidak ada apa-apa ya. Kita tetap bersaudara, tetap saling hormat. Kita sama-sama belajar. Nanti masalah iman itu urusan kalian masing-masing lah. Mau yang mana gitu. Ini dia pakai kata SARS dalam bahasa Inggris flash. Jangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga terjemahan. Kembalikan ke bahasa Gerikanya. SARS ya. Apa artinya sak? Dalam definisinya flash, body, human nature, dan seterusnya. Enggak, Mas. Duh. Jenengan coba dibaca dulu lah lengkapnya itu Yohanes 1:14 itu dilengkap. Ho apa itu? Diawali ho itu apa? Coba. Kai hologos SARS Egeneto. egeneto. Nah, kan coba. Mas yang jelaskan apa saya yang jelaskan? Mas yang jelaskan. Oh ya, monggo silakan. Oke. Maksudnya masnya yang jelaskan, abangnya yang jelasin. Oh, kan itu jelas ya. Itu adalah tidak ada diksi antropos di situ. Yang egeneto itu loh, yang egeneto itu tidak. Waalaikumsalam. Egeneto itu tidak menjadikan antropos, tapi itu ada
sak itu daging gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan firman menjadi manusia? Jadi saya enggak setuju Yang itu. dimaksud di sini apa? Lah iya itu kan daging yang saya mau jelaskan kan. Jangan terjemahan itu diintervensi menjadi manusia karena keburu manusianya itu mau diyesuskan itu loh, Mas. Sebenarnya begini. Oke, oke, nggak apa-apa. Saya dengarkan dulu baru saya menyampaikan pandangan yang lain. Oke, oke. Jadi sebetulnya kita nggak diskusi ini, jadi kesini kita diskusinya tadi Yesus berdoa sebetulnya kita nggak. Karena kan kalau kita, iya pasti akan ke sini juga. Karena kalau kita bicara sistematika, berbicara berdoa, pasti akan dipertanyakan juga kan. Makanya harus akan cari kepada naturnya gitu. se- Untuk melihat natur, harus buka banyak ayat untuk supaya melihat itu. Jadi bagi saya sih nggak masalah sih, tapi kalau bagi abang masalah nggak apa-apa kita kembali. Enggak, sebetulnya masalahnya tadi ya kita tidak sepakat apa itu doa karena Anda cukup mengatakan doa itu bicara. Iya, doa bicara, tapi tidak setiap bicara itu bisa disebut doa gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu menunjukkan dia punya harapan, punya yang diinginkan. Yang ketiga, siapapun yang berdoa itu dia tidak absolut, dia relatif dan nampaklah bahwa terjadi relativitas terhadap yang absolut. Siapa yang absolut itu? Bapa. Siapa yang relatif itu? Yesus. Begitu sebetulnya. Masalah Anda mau Tritunggal, mau Oneness, mau Unitarian itu hal lain. Tapi yang jelas pada konteks yang diajukan oleh host kita itu menunjukkan Yesus relatif, tidak absolut. Nah, sekarang kembali ke masing-masing termasuk yang 104 ini. Apakah yang absolut itu bisa dijadikan Allah? Terserah kalian saja. Aku kan hanya membuka trigger bagaimana supaya kalian berpikir gitu loh. Jadi sebetulnya nggak harus ke Yohanes begini. Kalau ke Yohanes begini nanti rame lagi gitu. Tapi ya nggak tahu hostnya gimana ini. Membimbing diskusinya ini gimana alurnya. Atau mungkin bang, mungkin dari teman-teman Kristen yang ada tadi mungkin punya pandangan yang lain ya. Bisa Betul. mungkin kita dengarin ya. Saya mau tanya dulu, sampean dari mana asalnya? Yang lain silakan naik, boleh. Mas Arem, sampean dari mana asalnya? Asal ini apa nih bang? Asal daerah atau asal gereja atau gimana? Asal daerah. Oh, kalau saya sekarang tinggal di Jakarta. Tapi kalau orang asli Ambon, Maluku, Ambon. Tapi kok dialeknya seperti Romo Magni Suseno ya? Jangan-jangan punya darah bule mungkin ya? Itunya kali itu Gus. Iya mas, sampean punya darah bule kah? Kok ngomongnya seperti Magni Suseno? Asli Ambon? Asli Ambon. Oke. Ya mas. Jadi itu masalahnya mas ya. Sekarang kita kasih kesempatan teman-teman lain lah kak. Gitu. Monggo yang lainnya. Jadi kita sama-sama belajar di sini.